Singgung rezim Jokowi, ulama Aswaja Tapal Kuda berkata, rakyat tidak pantas miskin. Kondisi Indonesia hari ini sangat memprihatinkan, bahkan isu-isu yang menyengsarakan umat dan masyarakat saat ini sangat masif. Di antaranya akan diadakan kenaikan bahan bakar, LPG dan lain sebagainya, ya TDL. Ini semua adalah merupakan perbuatan yang zalim. Seharusnya rezim ini memelihara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kekayaan alam Indonesia luar biasa. Seharusnya rakyat Indonesia tidak pantas miskin seperti keadaan saat ini. OECD terakhir sehari 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6 bisa sampai ke 7,6%. Minusnya. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Heran saya, rezim ini dari dulu memang begini Pak. Dari blunder satu ke blunder yang lain. Dari kebohongan satu ke kebohongan yang lain. Hanya itu isinya. Hutang satu belum lunas, nambah hutang yang lain. Hanya itu isinya. Makanya berhenti. Kan saya masih heran ini. Kadang di media masih ada yang ngomong, Pak Jokowi, pecat menteri itu, pecat menteri itu. Gimana bisa Pak Jokowi satu paket sama dia? Jadi berhenti. Jangan nyuruh Pak Jokowi pecat menteri Nadiem, pecat Menak. Jangan. Pak Jokowi mundur, itu yang benar. Kalau Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi selesai, hilang itu menteri-menteri biadab itu. Selesai. Mau ganti menteri pendidikan berapa kali kek, mau ganti Menak berapa kali kek, selama rezimnya seperti ini, sama. Wallahi sama. Oleh karena itu, yang sangat diperlukan saat ini adalah pemimpinan Islam, yakni sistem khilafah yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan umat, yang akan menyelesaikan kesejahteraan umat, yang akan menyelesaikan keadilan umat, dan lain sebagainya. Khilafah adalah ajaran Islam, janji Allah dan bisyarah dari Rasulullah SAW. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah video yang memperlihatkan salah seorang ulama Aswaja Tapal Kuda mengkritik rezim pemerintahan Presiden Jokowi saat ini viral di media sosial. Video salah seorang ulama Aswaja Tapal Kuda kritik rezim Jokowi itu viral usai diunggah pengguna Twitter @huriko_rn seperti dilihat terkini.id pada Senin 1 Agustus 2022. Dalam narasi ceritanya, netizen itu menyebut sejumlah jualan khilafah dari pendukung sistem tersebut, diantaranya melontarkan kata-kata seperti negara bangkrut maupun Islamofobia. Terkait video unggahannya itu, sang netizen pun mempertanyakan mengapa aparat hanya berdiam diri, seolah membiarkan ulama Aswaja Tapal Kuda tersebut terus mempropagandakan khilafah. Pemimpin zolim, negara bangkrut, Islamofobia dan sebagainya adalah kata kunci jualan khilafah, dan kenapa aparat republik ini seolah membiarkan propaganda dan provokasi mereka. Apa SOP-nya? Nunggu Charles dulu baru bertindak. Jangan suuriahkan NKRI. Cheat netizen @huriko_rn. Dilihat dari video itu, tampak salah seorang kiai yang diketahui bernama Kiai Haji Sofyan tengah menghadiri salah satu kegiatan dari Forum Ulama Aswaja Tapal Kuda. Adapun kegiatan Forum Ulama Aswaja Tapal Kuda tersebut berdasarkan penelusuran di kanal YouTube Bromo Bermartabat berlangsung pada 2 pekan lalu. Salah seorang ulama Aswaja Tapal Kuda dalam video itu, yakni Kiai Haji Sofyan, menyebut kondisi Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Kondisi Indonesia hari ini sangat memprihatinkan. Bahkan isu-isu yang menyengsarakan umat, bahkan masyarakat saat ini sangat masif, ujar Kiai Haji Sofyan. Adapun isu-isu yang bakal menyengsarakan masyarakat Indonesia itu, kata Kiai Sofyan, di antaranya isu kenaikan BBM, LPG, dan tarif dasar listrik. Menurutnya, isu yang direncanakan oleh rezim pemerintahan Presiden Jokowi itu merupakan perbuatan yang zalim. Di antaranya akan diadakan kenaikan bahan bakar, LPG, dan sebagainya,
TDL itu semua merupakan perbuatan yang zalim tuturnya. Seharusnya menurut Kiai Sofyan, rezim Jokowi memelihara masyarakat dengan sebaik-baiknya lantaran rakyat Indonesia tidak pantas miskin. Seharusnya rezim memelihara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kekayaan alam Indonesia luar biasa. Seharusnya rakyat Indonesia tidak pantas miskin seperti keadaan saat ini, ujar ulama Aswaja Tapal Kuda itu. Hingga berita ini ditayangkan, belum ditemukan respon dari pihak istana terkait kritikan dari salah satu seorang ulama Aswaja Tapal Kuda itu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan penduduk Indonesia dapat menjadi penghuni surga terbanyak karena paling banyak melafalkan kalimat La ilaha illallah. Ma'ruf Amin ini mendasarkan pernyataannya pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan La ilaha illallah akan masuk surga. Berdasarkan hadis itu, kata Ma'ruf Amin, maka penduduk Indonesia dapat menjadi penghuni surga terbanyak. Kenapa begitu? Karena memang yang banyak mengucap La ilaha illallah itu adalah bangsa Indonesia. Jadi nanti di surga itu bangsa Indonesia semua itu, kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan tausiah dalam acara zikir dan doa kebangsaan 77 tahun Indonesia Merdeka di halaman Istana Merdeka Senin 1 Agustus 2022 malam. Hanya saja, lanjut Ma'ruf, ada proses yang harus dilalui bangsa Indonesia untuk menjadi penghuni surga. Ada yang pakai proses pemanggangan, mudah-mudahan saja yang mendalami proses pemanggangan itu sedikit, jangan banyak-banyak. Apalagi kata ulama tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Tidak ada dosa besar kalau dilakukan istighfar, tambah Wapres. Wapres mengungkapkan membaca istighfar dilakukan sehingga walau mungkin ada maksiat yang dilakukan, tapi ujungnya banyak yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bagian dari kehidupan kita bangsa Indonesia, dan dengan doa dan zikir kita malam ini, kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkap Wapres. Dalam kesempatan itu, Wapres juga mengungkapkan nikmat kemerdekaan yang Allah berikan selama 77 tahun terakhir. Harus disyukuri dengan terus menjaga keutuhan bangsa. Untuk itu, kita wajib mensyukuri, menghargai dan berterima kasih kepada para pejuang bangsa. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia juga tidak berterima kasih kepada Allah. Menjadi kewajiban kita adalah menjaga bangsa ini tetap utuh, kata dia. Menjaga kewajiban bangsa Indonesia menurut Wapres adalah menjaga bangsa agar tetap utuh. Jangan sampai kemudian Allah mencabut menghilangkan cahayanya dan meninggalkan kita dalam kegelapan karena kita saling berselisih, saling membenci dan bermusuhan. Kalau hal itu terjadi, cahaya terang yang kita dapatkan berupa kemerdekaan ini tentu akan kembali gelap, tambah Wapres. Wapres juga mengajak agar bangsa Indonesia bersyukur kepada Allah karena telah memberikan banyak sumber daya alam. Imam At-Tabari mengatakan Allah menjadikan di suatu negeri yang tidak diberikan ke negeri yang lain untuk memberikan penghidupan sebagian manusia melalui perdagangan dari negeri yang satu ke negeri lain. Saya bilang tafsir ini Indonesia banget, karena memang Indonesia diberi Allah banyak yang tidak dimiliki oleh negara lain, seperti produk pertanian, perkebunan, kelautan, tambang, jelas Wapres. Namun Wapres menegaskan memang butuh usaha untuk mengolahnya. Karena itu yang kita butuhkan adalah hamzah wasal. Apa itu? Hamzah wasal adalah yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat lain sehingga menjadi untaian kata yang indah, tutur Wapres. Atas tausiah Wapres Ma'ruf tersebut, Presiden Jokowi pun menyampaikan rasa terima kasih. Tadi saya rasa sudah banyak disampaikan oleh Pak Wapres mengenai nikmatnya kemerdekaan. Ini anaknya kalau wakil presidennya itu Pak Kiai. Makasih Pak Kiai, tausiahnya jelas. Jadi saya tidak usah mengulang lagi, ucap Presiden. Zikir dan doa kebangsaan di halaman Istana Merdeka ini dihadiri sekitar 100 tokoh yang terdiri dari para kiai, habaib, pejabat negara, tokoh berbagai ormas serta tokoh lintas agama. Selain itu hadir juga 500 jemaah dan santri dari berbagai pondok pesantren di Indonesia. Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Sekretaris Negara Pratikna, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Agama Yakut Khalil Qaubas, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan pejabat terkait lain.